Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu sehat selalu ya. Meskipun kita belajar di rumah, semoga anak-anak semua selalu semangat dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya ibu yang pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk absen, ibu sudah list di WA group. Anak-anak tinggal masukkan nama di list tersebut. Nah, hari ini sebelumnya kita belajar tentang sistem pernapasan, di mana bernapas itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup sepanjang usianya, di mana bernapas itu kita menghirup udara atau oksigen dari lingkungan sekitar. Nah, untuk bernapas ada sistem organ tubuh yang bekerja sama dalam melakukan sebuah pernapasan, di mana alat atau organ pernapasan di situ yang pertama di sini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan juga paru-paru. Ini ya sistem pernapasan pada manusia. Nah, menyangkut materi sebelumnya yang tentang sistem pernapasan, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih pada tema 2. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 2. Subtema 2 di sini kita akan membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran satu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran ke-1. Nah, di sini manfaat pembelajaran kita hari ini, anak-anak akan mengetahui pentingnya udara bersih bagi pernapasan kita. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, dengan mengamati video pendalaman materi yang ibu berikan ini, anak-anak mampu atau siswa mampu menemukan informasi penting terkait faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati video pendalaman materi ini, video pembelajaran yang diberikan ini, siswa mampu menemukan atau menyebutkan teks informasi penting melalui kata tanya, siapa, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, kita langsung saja pada pembelajaran pertama. Anak-anak bisa buka pada buku temanya pada halaman 51 ya. Di situ ada teks bacaan yang berjudul pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Nah, di sini ada teks bacaan ya di dalam buku siswa, anak-anak bisa baca. Nah, di situ ada cerita. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu pun mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Nah, kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Uhuk, kata Dayu pada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Kemudian Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang.
Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu mengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, dari teks bacaan ini di bawahnya ada suatu pertanyaan, dua pertanyaan. Nah, mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang? Nah, Ibu akan jawab ya di sini. Di sini dikatakan mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu batuk-batuk karena di situ diceritakan bahwa Dayu terkena asap debu di jalan. Nah, dari asap debu tersebutlah membuat Dayu batuk-batuk. Kemudian yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Nah, setelah Dayu batuk-batuk, Siti mengajak Dayu ke tempat yang lebih baik ya, di pohon yang rindang. Nah, di situ Dayu merasakan udara yang segar dengan dia menghirup udara yang segar. Nah, di situ kita bisa lihat ya perbedaan dari kedua tempat tersebut. Ketika kita di perjalanan, pastilah kita menghirup udara yang tidak baik dari asap-asap debu kendaraan motor atau mobil. Nah, itu menyebabkan sistem pernapasan kita akan menjadi buruk atau kita bisa batuk-batuk. Yang kedua, ketika kita sudah berada di pohon rindang atau tempat yang lebih baik atau tempat yang sejuk, maka kita akan menghirup udara yang baik. Nah, atau udara yang segar. Nah, dari teks tersebut bahwa hari ini kita akan belajar tentang yaitu faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Di mana faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan di sini yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, tadi Siti kan sudah merasakan batuk-batuk ketika dia menghirup udara yang kotor di perjalanan. Nah, oleh sebab itu faktor penyebab gangguan tersebut antara lain yang pertama ada faktor fisik, di mana faktor fisik ini yaitu gangguan pada kelainan sistem pernapasan pada manusia, seperti contohnya misalkan pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Nah, kelainan ini bisa menyebabkan bayi lahir secara prematur, dia membutuhkan oksigen atau udara yang baik. Nah, ini faktor fisiknya bisa menyebabkan pada kelainan pada fisik ya, fisik. Misalkan bayi yang terlahir secara prematur. Yang kedua, faktor penyakit. Ini ya. Faktor penyakit di sini yaitu banyak sekali sistem pernapasan yang bisa menyebabkan faktor penyakit. Yang pertama, di sini ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan faktor penyakitnya. Yang pertama influenza. Nah, influenza di sini yaitu merupakan penyakit yang disebabkan karena virus influenza. Penyakit ini timbul karena gejala-gejala seperti bersin-bersin, kemudian demam dan juga pilek atau flu. Yang kedua di sini ada asma. Asma di sini yaitu penyakit yang merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, kemudian bulu ataupun perubahan cuaca. Kemudian di sini ada bronkitis. Bronkitis di sini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, kemudian emfisema. Bronkitis, emfisema ya. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Nah, paru-paru ini mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang terakhir, kanker paru-paru. Nah, penyakit kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Nah, sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini kelama-lamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Nah, salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, jadi untuk orang-orang yang sering merokok, dia akan bisa terkena penyakit kanker paru-paru ya. Nah, itulah
faktor penyakit, faktor yang disebabkan oleh beberapa penyakit ini. Kemudian di sini ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini di setiap lingkungan pasti kita tidak bisa menemukan udara yang bersih, seperti kita berada di jalan. Nah, pasti di situ kita menghirup udara dari asap kendaraan bermotor dan juga mobil. Bisa juga dari asap-asap pabrik atau limbah pabrik. Nah, di sini contohnya ya, misalkan lingkungan kotor, asap dan kendaraan, asap pabrik dan asap rokok mencemari udara. Nah, hal tersebut bisa kita lihat seperti yang Ibu bacakan tadi, Dayu batuk-batuk karena dia menghirup udara yang kotor di jalan raya. Nah, inilah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan lagi untuk kalian bisa lihat di buku siswanya. Nah, seperti halnya tadi, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Nah, berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Nah, anak-anak bisa membaca teks bacaan ini pada halaman 53 ya. Nah, di sini dari teks bacaan ini anak-anak bisa menemukan teks informasi penting di dalam suatu bacaan ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang informasi tentang mencari informasi penting dari teks. Nah, bagaimana sih mencari informasi penting dari teks? Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Informasi adalah sekumpulan fakta yang bisa kita temukan di suatu teks bacaan, di mana dengan mencari teks informasi penting ini kita bisa membaca teks bacaan ini secara cermat untuk menemukan teks informasi penting. Nah, dari teks informasi penting itu kita bisa mencari melalui kata tanya. Kata tanya, di mana kata tanya di sini adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di sini adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kata tanya adalah yang pertama, kata tanya biasanya berada di akhir kalimat. Dilambangkan seperti ini ya. Itu kata tanya. Yang kedua, kata tanya berada di awal kalimat. Yang ketiga, kata tanya biasanya ditambahkan seperti imbuhan kah, contohnya siapakah, terus apakah, dan di manakah. Nah, itu dari ciri-ciri pada kata tanya. Nah, ciri-cirinya ini biasanya di akhir kalimat diberikan tanda tanya seperti ini. Kemudian yang kedua, kata tanya berada di awal kalimat seperti apa, siapa, apa yang terjadi, siapakah yang menjadi peran tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata tanya ditambahkan imbuhan kah seperti siapakah, apakah, dan juga di manakah. Nah, kata tanya ini antara lain berupa yang pertama, di sini ada kata tanya di sini antara lain
apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kapan, yang kelima mengapa, yang keenam bagaimana. Nah, kata tanya ini biasanya disebut dengan 5W plus 1H. Nah, apa ini? Kata tanya apa ini berguna untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada suatu teks cerita tersebut, seperti menanyakan benda, penyebab, ataupun hal sesuatu peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Yang kedua di sini ada siapa. Siapa itu berguna untuk menanyakan seseorang atau tokoh yang ada pada cerita tersebut. Kemudian di mana. Di mana ini adalah untuk menanyakan tempat atau tujuan dari suatu teks tersebut. Kemudian kapan. Kapan ini berguna untuk menanyakan waktu kapan peristiwa itu bisa terjadi. Mengapa ini menanyakan alasan dari suatu cerita tersebut. Kemudian bagaimana ini adalah menanyakan suatu cara atau proses. Nah, bagaimana di dalam teks bacaan berita tersebut. Nah, inilah tentang mencari informasi penting dari teks, yaitu kita bisa menggunakan melalui kata tanya seperti yang Ibu jelaskan ini ya. Nah, inilah penjelasan dari Ibu mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, mencari informasi penting dari teks. Nah, sebelumnya Ibu nanti mengirimkan tugas melalui WhatsApp grup atau WA grup. Nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya melalui WhatsApp grup. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu dapat simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, di mana faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan di sini ada faktor fisik, ada faktor penyakit, faktor lingkungan. Kemudian Ibu juga menjelaskan tentang mencari informasi penting teks dari apa, kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi.